Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pagi ini dibangunkan untuk menyambut panggilannya, untuk merespon kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan yang tulus yang ada di dalam hati kita menyambut perintah Allah ini diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat berikutnya, diberi nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, kesehatan iman, kesehatan fisik, kesehatan Islam kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Dauru al-Qiyami wal Akhlaqi fil Iqtisadil Islami, peran etika dan moral dalam ekonomi Islam. Kita masuk kajian tentang yang kedua, al-iqtisad wasati, atau iqtisad wasati. Iqtisad wasati, wasati itu dari kata-kata wasato. Bapak Ibu tahu wasit ini ya? Wasit itu dari kata-kata wasato. Artinya apa Bapak Ibu? Penengah, meskipun dia kadang lari ke pinggir juga. Wasit dari kata-kata wasato, iktisadun wasatiyun, ekonomi pertengahan, sering diartikan dengan kata moderat. Meskipun kata moderat kalau dalam konteks pemikiran keislaman kadang juga diklaim oleh pihak-pihak tertentu bahwa dia adalah moderat, yang lain itu ekstrim. Padahal yang terjadi bukan moderat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan iqtisad wasati maknanya adalah at-tawazun, moderat, keseimbangan. Di dalam Islam itu moderasinya itu bukan hanya sekedar teoritis, tapi juga praktis terkait dengan realitas. Jadi ada konsep, ada hukum, ada konsep, ada teori, ada konsep, ada aplikasi, semuanya itu dalam kategori wasit. Tujuannya juga demikian, instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pun juga demikian. Ini iqtisad wasati. Nah, karakteristik sebagai iqtisad wasati ini yang membedakan antara Islam dengan lainnya. Kalau di dalam sistem ekonomi kita kenal ada kapitalisme, ada sosialisme. Nah, Islam berbeda dengan kapitalisme dan berbeda dengan sosialisme. Kalau sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ini banyak berdiskusi tentang sistem apa pasca COVID-19 ini. Meskipun kapan pascanya itu nggak tahu kapannya, tetapi banyak diskusi ya. Dan ada yang mengatakan kalau sosialisme itu sudah masa lalu, kemungkinan besar pasca COVID ini kapitalisme pun juga demikian. Meskipun kita tahu mereka juga berusaha melakukan revisi kajian-kajian ulang bagaimana kapitalisme ini agar memenuhi syarat untuk tetap eksis di panggung sistem ekonomi dunia ini. Ada yang mengusulkan kapitalisme agar eksis harus memasukkan unsur al-adalah al-ijtimaiyah, keadilan sosial. Karena ternyata selama ini sistem yang dibangun justru menyebabkan gap yang sangat dalam antara kaya dan miskin. Meskipun dalam kapitalisme juga didorong adanya corporate social responsibility yang menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang ada, tetapi seringkali karena motifnya kurang tepat, motifnya materialisme, yang terjadi apa? Yang terjadi CSR dan lain sebagainya bukan untuk kepentingan yang sesungguhnya, untuk people, planet atau profit, tetapi yang lebih mengemuka adalah profitnya ini. Tetap kembalinya kepada perusahaan. Kenapa? Karena basisnya adalah materialisme. Basisnya itu masalah duniawi semata.
Kalau di dalam Islam tidak demikian. Makanya kajian-kajian yang terkait dengan CSR itu selalu dikaitkan dengan apa? Ya, pengaruh CSR terhadap profitabilitas, terhadap kinerja yang masih terkait dengan dunia. Intinya adalah mengajak Bapak Ibu pemilik perusahaan, bila panjenengan menerapkan CSR, maka untungnya akan lebih besar. Ya, untungnya lebih besar. Tidak dikaitkan dengan akhirat. Oke. Tidak dikaitkan. Motifnya tetap motif duniawi. Beda dengan Islam, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rumusan CSR, tapi secara substansi ajaran-ajarannya itu sudah mengandung tanggung jawab sosial yang harus diberikan oleh siapapun, termasuk pengelola perusahaan maupun para individu. Jadi sudah melekat sejak awal. Kalau kapitalisme, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sistem ini didasari oleh apa? Oleh dua hal, individualisme dan liberalisme. Ya, individualisme dan liberalisme. Nah, ini individualisme dan liberalisme ini, hadirin rahimakumullah, satu filsafat yang nanti berkembang. Kalau di dalam karena yang dipentingkan adalah individu, kalau di dalam sistem ekonomi memunculkan kapitalisme ini. Kalau kemudian dalam politik muncul kemudian satu orang satu suara. Itu sebetulnya mengakomodasi konsep individualisme itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kapitalisme ini mendewakan apa? Mendewakan individu dan kemaslahatan pribadi. Jadi individu itu bebas, Bapak Ibu. Dalam pandangan kapitalisme bebas memperoleh harta, bebas menggunakan harta untuk apapun, untuk kepentingan pribadinya. Bahkan kapitalisme yang ekstrem itu menganggap tak ada satupun alasan dan tak ada satupun argumen yang sah untuk melegalkan orang lain mengambil hak milik orang lain. Bahkan negara mengambil milik individu itu. Kenapa? Karena mendewakan individualisme ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orientasi seorang pebisnis yang otaknya sudah otak kapitalis itu apa? Yang dipentingkan itu adalah keuntungan. Ya, profit. Kita sebagai muslim mendapatkan profit nggak jadi masalah, tetapi yang tidak boleh itu adalah al-ghayatu tubarrirul wasilata, tujuan yang menghalalkan segala cara. Pebisnis mencari untung, boleh apa tidak? Boleh. Tujuan bisnis adalah mendapatkan profit, tetapi untuk mendapatkan profit bila menghalalkan segala cara, nah ini bermasalah. Kalau Islam itu menghalalkan segala cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara yang haram. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kitab ini disebutkan tempat ibadahnya kapitalisme itu adalah pasar-pasar dan perbankan. Kalau dalam ekonomi Islam, tempat ibadahnya di mana, hadirin? Di pasar juga. Tapi sama atau beda? Beda. Beda. Ya, kalau di pasar kapitalisme tadi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan halal dan haramnya, tanpa memperhatikan etika dan akhlak serta moral, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan. Karena tadi landasannya adalah individualisme dan liberalisme, ditambah dengan materialisme. Orang materialistis itu, Bapak Ibu rahimakumullah, cirinya kalau yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran wal Madiyah oleh Dr. Muhammad Al-Bahi, di situ disebutkan ciri materialistis itu mirip dengan anak kecil. Anak kecil itu kalau punya sesuatu diminta boleh apa tidak? Tidak boleh. Disuruh memberikan orang lain boleh apa tidak? Nggak boleh. Meminjamkan saja kadang nggak mau. Bukan memberikan, meminjamkan.
Tetapi ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, apa yang dilakukan? Maunya diambil. Ya, bahkan nangis minta orang tuanya untuk mengambilkan itu. Dia siap untuk memberi, tetapi imbalan apa yang didapatkan? Oke, kamu saya hutangi, tapi pokoknya kembalikan dan saya minta tambahan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ibadahnya itu adalah lembaga keuangan, terus kemudian juga pasar-pasar yang ada. Sampai saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang konsultan senior di lembaga strategis di Rusia itu mengatakan begini, termasuk juga ada seorang rektor dari Universitas Palaman di Dubai itu, bahwa ke depan masyarakat tak lagi percaya dengan janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kapitalisme. Tak lagi percaya dengan dunia perbankan, tak lagi percaya dengan janji-janji pemerintah, tak lagi percaya dengan lembaga-lembaga penjaminan sosial. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan memilih cara yang tepat bagi dirinya untuk menyimpan hartanya maupun untuk membelanjakan hartanya.